Sampurasun, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kembali lagi masih di rangkaian tur talk show barisan Sunda Asli. Wes, Kang. Kang Rian deui wae. Ya. Peselaminya teu patepung. Aduh. Peselami urang teh. Sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir kita adalah di Sunan Ambu ya, pamit lebatnya. Ciwidey bahasa anyar deui. Ciwidey. Sekarang kita ada di sebuah tempat yang pastinya salah satu tempat ini tinggi nih Kang, karena berada di 3078 mdpl meter di atas permukaan laut ya, berarti luar biasa tinggi. Karena satu daerah yang tinggi ini akan menceritakan banyak sejarah dan lain-lainnya yang pasti biasanya. Kita berada di daerah yang sangat luar biasa. Udaranya bagus, kulinernya juga good, enak-enak. Kita berada di Kuningan, Kang. Kuningan luar biasanya. Tepuk tangan dong, boleh? Kuningan. Buat Kuningan. Kuningan, Gunung Cermai, Kang Rian. Luar biasa. Gunung tertinggi di Jawa Barat. Jawa Barat. Ada berapa pos di Gunung Cermai, Kang Rian? Cik, tebak. Kinten. Betul. Luar biasa. Masih di talk show-nya biasa. Oh, jangan lupa juga pemirsa yang selalu mengikuti kegiatan rutin atau kontennya Barisan Sunda Asli. Jangan lupa juga di subscribe. Nah, ini benar. Ini benar. Emang ada yang salah? Ada yang salah. Kapan? Kemarin. Subrek. Di subscribe. Jangan lupa nonton kita di YouTube. YouTube. Terus jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng. Kenapa? Karena gratis. Terus kita terima kasih juga buat badan ataupun yang sudah sponsor terselenggaranya kegiatan ini. Dan kenapa? Karena hari ini itu adalah mungkin talk show yang sangat spesial, kan Rian? Kenapa sangat spesial? Karena kita kedatangan stakeholder atau tamu-tamu istimewa. Betul ya. Boleh disebutin ya? Boleh. Kita kedatangan orang nomor 1 nih di Kuningan. Ada Bapak Bupati Kuningan, Bapak Haji Dr. Andes, Dr. Raden Ip Hidayat MPD. Ada juga Bapak Dr. Carlan MMPD, Kadis Por Rapar atau Kuningan, sapaan akrabnya Pak Elon. Ada juga Pak U Kusmana, Esos MSI Kadisdik, dan ada juga Pak Indra Bayu Permana, SSTP Kepala BPBD Kabupaten Kuningan. Luar biasanya. Kahot semua. Karena kenapa? Karena sebuah kegiatan itu akan bersinergi ketika banyak unsur saling mensupport, akan terjadi kolaborasi. Energinya pasti bagus. Salah satunya ketika stakeholder ini mendukung, generasi muda pun mendukung, wah ini energinya akan sangat besar, Kang Riannya. Luar biasa. Dan semoga apa yang kita bahas ini akan tersampaikan informasi-informasi, mungkin ada informasi yang belum diketahui, atau mungkin juga ada sejarah yang tidak diketahui. Dan tidak lupa juga kita kasih tahu tema kita kali ini adalah ketahanan budaya. Aduh, menarik dan berat, cuy, berat. Karena yang susah itu adalah mempertahankan. Ya. Nggak atas oke. Rungkan. Leres. Terserah. Luar biasanya. Luar biasa. Yang penasaran, pantengin terus Barisan Sunda Asli Talk Show, Roadshow, dan breaklah. Ya. Oke. Maka, tabuh. Oke, panimbang lagi saja. Kita panggil aja langsung ya, Kang Rian ya? Siap, mangga. Oh, hilap ya. Selamat datang juga buat rekan-rekan komunitas berarti organisasinya.
organisasi XTC, waduh, atau support tentang budaya, kayaknya luar biasanya. Kurangi jalanan, perbanyak digital, cina ya nama. Update dulu kali. Ya. Lajang. Oke, kita langsung panggil aja narsum pertama kita nih. Ya. Ada Kang Jaka. Wih, mana Kang Jaka ya? Abus. Kang Jaka sebagai bendum dari Barisan Sunda Asli, mangga Kang di Haturanan. Wah, iya mah. Oh iya. Aman Kang Jaka? Aman Pak. Aman. Saya sehat. Luar biasa. Sehat. Meninggal Kang Jaka teh seger wae nya anehnya. Mangga formalin dia masih gana. Kang Jaka gimana? Alhamdulillah. Masih tetap dengan aktivitas ya? Aktivitas tetap dijalankan. Oh, waduh, luar biasa ya Kang Jaka. Dan next kita ini ketemu sama Yoyo Biang Kerok namanya. Ngasih materi-materinya lumayan abuat. Kita panggil langsung ketum Barisan Sunda Asli. Kang Robi Gusman, dipersilahkan memasuki arena pertandingan, Kang. Klepon di sini. Sampurasun. Sampai suara luar biasa, Tom. Damang. Sampurasun sedayana. Pak Ketum, kumaha damang Pak Ketum? Tos lami teh tepangnya luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu, Tom. Jadi Bah, jadikan. iya. Satacana sampurasun. Hatur nuhun ka Kuningan khususnya ka Gunung Cermai anu tos nyayogikeun tempat kanggo diskusi gitunya perkawis ketahanan budaya. Mungkin ini sudah jauh-jauh hari kita rencanakan ya, mungkin karena beberapa aktivitas dan kesibukan dari teman-teman akhirnya ada waktu hari ini kita bisa berkumpul kembali. Betul. Gitu ya. Terlepas dari itu yang penting ya kita syukur alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini gitu ya. Betul. Di Gunung Cermai. Sebetulnya namanya reus ke Gunung Cermai teh. Saya sekarang ada Cirambai wae ketemu bener. Saya malam dugi ka dieu ge Jol Cirambai. Oh, malam mah ketemu ka dieu heula. Abdi heula kan karena suatu anu spesial lah di istimewa lah gitu ya. Nah sih saya pengen di Kuningan terus kebetulan ya di Bendum kita gitu di Kang Jaka ya fasilitas ayo kita ketemu sama Pak PJ gitunya sama Pak Bupati gitu ya alhamdulillah akhirnya tiasa kersa nepangan kita atau nuhun ke kasumpingan anak ke Bapak Bupati ke Bapak Iip ya sareng rekan-rekan di Kadis di pihak Kadis anu tiasa ku abi disebatkeun ya mungkin dikumkeun lah gitunya geus ku abi disebatkeun teh mangga hatur nuhun ka Bapak Dokter Carlan MMPD selaku Kadis Porapar atau panggilan akrabnya Pak Elon. Aheng ya. Mohon aya oge Pak U Kusmana Esos MSI aya Kadisdik oge tum. Sareng aya Pak Indra Bayu Permana SSTP Kepala BP BD Kabupaten Kuningan, luar biasa. Iya, luar biasa. Gegrek. Kenging eprok kenging. Cukang lantaran segala pakai awal mula gitu ya. saya ingin mengetahui tentang budaya, ingin kembali lagi melestarikan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat khususnya gitu di Bandung, tempat kita berkumpul, tempat tinggal di sana gitu. Tapi ada yang unik bagi saya ya, bagi saya ada yang unik ialah pertama saya ingin mempelajari lebih dalam tentang budaya itu awal mulai itu di Kuningan. Makanya bagi abdi mah reus gitu nya Kuningan teh jol nyurucu teh Cipanon. Aduh. Iya.
alah balik deui ka Mulang iya balik kandang cenanya. Walaupun saya domisili di Bandung tapi Kuningan bagi saya Nama punten dipotong kuotna terus digentos jadi balik Kuningan. balik Kuningan, tadi balik Bandung gitu ya. Jadi itu sanes back to basic. Sanes. Lebih ke ya saya awal mula ingin mendirikan suatu komunitas barisan Sunda asli teh mungkin reus sanana di dieu. Tah jeung ieu teh zaman SMA meureun nya. Ya. Iya SMA abi TK kan Ini ya. Pokoknya mah adik kelas lah gitu aja. kakak. Ya udahlah, ayeuna mah urang buar deui di Kuningan. Awal mula start kita gitu. Pependak sareng anu ngagegeh di Kuningan. Pendak sareng para pejabat-pejabat di Kuningan ya udah kita mulai dari awal. Kita start dari awal untuk lebih berkembang lagi di BSA. Ya mungkin itulah ya kunaon saya di Kuningan karena saya berpikiran di Kuningan ya tempat anu paling berkesan lah buat saya gitu. Berkesinambungan dong. Spesialnya ya. Mau naon deui? Aya rekan-rekan pelajar mahasiswa dari wilayah Cirebon. Biasa datang dari merapat Cirebon gede aja. tuh. Lumayan bedalnya. Nuhun pisan. Tobi pisan ya. Kan kenapa budaya kita harus dipelajari? Ini kesempatan dari Cirebon jauh-jauh ke sini kita memperkenalkan. Mudah-mudahan tah agenda ieu teh bisa terus berkelanjutan. Gitu Pak. Biasa. Luar biasa. Dapil sebenarnya. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Sebetulnya saya menyambung juga memang berkesinambungan ini karena saya sangat apresiasi. Kenapa? Karena mungkin di sini unsur-unsurnya saling berkaitan. Yang pertama kita ada generasi, ada anak muda yang support terhadap budaya dan ada stakeholder juga yang memfasilitasi budaya. Luar biasanya. Iya. Kuningan luar biasa. Makanya salah abinya milih Kuningan ya. Woi, luar biasa. Moal salah sih anak. Moal salah. Kenoin lepat manusia. Oke. Sebelum kita ke bahasan yang lebih menarik lagi, meureun kita akan panggil juga nih salah satu narsum pamungkas kita tuh. Iya, siap. Pupuhuna Kuningan. Iya. Ngitumnya setuju? Setuju. Kalau begitu kita panggil saja langsung Bapak Haji Raden Iip Hidayat. Mangga dipersilahkan untuk lebat mohon mangga Bapak. Hatur nuhun kasumpinganana. Rampes. Mamang Bapak. Luar biasa. Tapi rada gemper biasa masalah sih. Rada lutut berdebar. Tuh. Deg-degana. Pak Iip kumaha damang, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Nuhun. Tum. Ya. Silakan Tum, ada yang mau disampaikan untuk diskusi kita pagi hari ini? Aduh. Luar biasa, aduh. Siap. Abdi yang abdi teh jadi nyata ciklara sahur panengah jadi nyuruh cutur. Wah gimana jadi cutur panon namanya nyuruh cutur gitu. Komplitnya. Tapi ya suatu kebanggaan buat kami di BSA sini tiasa pendak patepang sareng stakeholder sareng teman-teman gitu ya kautamina ka Pak Bupati ka sareng lengrengan hatur nuhun satacana hatur nuhun nu kasuhun abi rebu-rebu ngahatur nuhunkeun terus kadongkapan ku Bapak gitu ya utamina di dia orang ngobrol diskusi gitu Pak ya orang diskusi ringan perkawis ketahanan budaya anu makin ku abi diperhatoskeun nya ternyata itu penting gitu ya sangat penting gitu makanya ya kalarasan di Widian di Kuningan Widian di ku Bapak gitu udah orang buar we lah cek abdi gitu. Lah gitu di abdi mah meureun Pak. Nuhun pisan. Nah mungkin aya masukan oge ada pesan heula setacan ngalajeng kanu lainna tadi. Tum, punten kopi dipotong lah ya. Ih kosong ge nya di tadi aduh aya Aib mah teh aya. Mohon manya ieu teh. Krik. Mangga lajeng Tum. Ya disambil. Ya. Mangga bilih ka ieu Kang Jaka
manawi badai aya nu bade disampaikan ka ieu. Nah, gitu. Iya Mas Gana lancar ya. Berdebarna rada ngirana. Warna teuing. Iya. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun sata acana kangge Pak Bupati tos dongkap ke acara teman-teman BSA. Kita mengadakan roadshow ini alhamdulillah sudah yang keempat itu. Sudah yang keempat. Yang pertama itu kita di Cianjur, lalu kita ke Ciwidey, Gunung Padang. Selanjutnya di Batu Mampar dan alhamdulillah sekarang special case kita bareng sama Bapak langsung. Ya. Jadi teman-teman khususnya saya di BSA kebetulan memang yang anak-anak muda tuh belum terlalu banyak Pak. Ya. Tapi saya juga pengen memperkenalkan budaya teh bukan hanya komunitas kita saja, tapi ke teman-teman organisasi lain. Nah di sini Pak alhamdulillah ada teman-teman STC, pelajar mahasiswa yang dari Cirebon Pak, malah gitu. Dia datang ke sini pengen mengetahui, pengen mempelajari, pengen mengenal gitu. Dan kita bismillah bisa memperkenalkan. Khususnya mungkin budaya-budaya yang ada di Kuningan juga Pak. Gitu. Sata acana hatur nuhun pisan. Mangga atuh panengah dilanjut. Ada ini juga ada beberapa pengetahuan mungkin yang memang belum juga orang ketahui. Bahwa Kuningan punya saksi bisu sejarah oge Kang. Wah, apa tuh? Perundingan pertama menuju kemerdekaan Indonesia itu adanya di sini ternyata. Mulingkak sanesnya. Di Linggarjati itu ya. Oh, Linggarjati itu ya. Terus ada lagi Kuningan ini masih punya satu peninggalan tentang kebudayaan juga. Kebudayaan lokal Masih, ya. ya betul, masih masih ada aset warisan kelompok budaya yang masih eksis sampai sekarang ya di daerah Cigugur. Ya. Oh, Leres. Masyarakat ada Cigugur. Mohon Ya, di daerah lain mungkin sudah tidak adanya mungkin karena zaman dan lain-lain. Dan terus lagi Kuningan mempunyai banyak komunitas budaya yang masih memelihara kebudayaan. Waduh, Pak Bandung. Dan mungkin ini adalah salah satu dari memang fungsi stakeholder yang berjalan. Betul. Nah, salah satunya beliau ini ya. Betul. Pucuk dari wilayah. Nah mungkin pertanyaannya adalah bukan pertanyaannya, bahasuna merenya sharing. Pertanyaan upaya apa gitu Pak Bupati untuk tetap menjaga atau melestarikan hal-hal tersebut. Ya. Nuhun tos ngawitan abilnya. Nuhun. Sampurasun kasadayana ya. Rampes. Alhamdulillah. Kahaji ngaturkeun sewu nuhun laksa kabingahannya ka BSA-nya nu tos gaduh acara semacam silaturahmi diskusi yang luar biasa ini keren menurut saya karena bagian daripada kita menjaga budaya tanah air Indonesia ini. Khusus di Kuningan tadi diunengakeun ku panengah wireh mun ku abdi diulang lagi ya. Bibit wisata seler Kuningan ya. Mun ngadasar dumasar kana beberapa kitab di antawisnya bicara masalah kaitan dengan cerita parahyangan. Jadi ternyata di Cibuntu itu ada situs namanya situs Cikahuripan. Abdi tas kali itu Pak, warga abdi Bupatina kan sampai 2 bulan iya dinten ieu teh. Jadi tapi mencoba mencari, melihat, mengetahui apa yang terkandung di Kuningan ini yang bisa kita guar bersama dan menjadi kekuatan. Di situs Cikahuripan teh sudah ada yang namanya patung. Jadi ternyata jauh sebelum Masehi ada, sudah ada peradaban di Kuningan. Artinya sekaitung kolot itu. Jadi bibit busake seler Kuningan teh aya sejarah eta. Kedua tadi sebatkeun ternyata dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, perundingan Linggarjati bagian daripada untuk kemerdekaan Indonesia. Tambih kelompok budaya juga masih saleueur. Tah anu poin penting nu bade diingatkeun ku abdi wireh harus diyakini, disadari bahwa Kuningan itu 60% memiliki teritorial yang namanya Gunung Ciremai. 60% Pak. Ya, sisanya ke Majalengka, ke Cirebon. Nah, ketika bicara 60% Gunung Ciremai, kan ngaranna gunung mah indung. Artinya kehidupan. Dan itu memang kita akui bersama untuk rakyat Kuningan itu ketika ada Gunung Ciremai teh
bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Naon udarana, cuacana, caina curcor. Iya. Dia gemah ripah cai teh sampai kita bisa membantu ke Indramayu dengan Cirebon. Nah, terus kemudian pertanian anak sanes kanten rakyat Kuningan teh sangat menggantungkan juga harapan kepada Gunung Ieu. Nah, di samping beberapa peninggalan di Gunung Ieu, ketika kita bergantung kepada Gunung Ciremai dalam kehidupan sehari-hari, sudah selayaknya kita juga menjaga Ciremai. Sapuknya, sapa godosnya. Margi naon? Tong urang nyokotan wae hasil nanti Ciremai, tapi urang tengah jaga tengah jaring. Kan? Matak lamun cai sampai ka ayeuna kajaga kualitas caina seueurna debitna nya urang tong harus sakutan, tong harus sakleuweung. Atau ningali tangkar tumbang kapelakan deui. Ketika kahuruan babarengan mareuman. Jadi ada keseimbangan. Nah, itu poin penting daripada latar belakang Kuningan. Kuningan ini akhirnya memang harus berbudaya berkaitan dengan bibit bui sekeselerna. Laras bisa. Ditambah deui di Undang-Undang 517 tentang pemajuan kebudayaan, Kuningan teh ada komunitas-komunitas budaya. Salah sawiasna tadi diuningakeun. Budaya Cigugur. Cigugur itu di kaina masih kene lebet karena kalender event itu seren tahun ya, seren tahun. Jadi ya, masyarakat adat Cigugur kita kenal. Nah, mereka itu masih menjaga turun temurun adat seren tahun itu. Dan uniknya di Kuningan ini termasuk kabupaten yang toleransi. Margi dalam satu kawasan banyak Kang Hajinya. Anu agama Katolik, anu Protestan, anu Islam, anu Buddha gitu. Ada kepercayaan oge gitu. Itu indikasi bahwa kita mah harmoni. Betul. Harmoni teh artinya teh orang mah guyub. Jadi akur badan sakujur, akur badan sa kasur, akur badan sa dapur, akur badan sa lembur. Eta teh nu dijaga duwi ka ayeuna. Sehingga Kuningan boleh dikatakan sebagai bagian yang mengupayakan kehidupan toleransi di tengah perkembangan zaman. Saya takin dengan sakit itu salah pembukaan nama. Mari penengah ta. Speechless abis seorang Garut. Speechless. Biasa. Itu tuh Sornatum. Ya itu yang tadi sempat dibahas juga bahwa ketika stakeholder memfasilitasi atau mensupport pasti akan terjadi sinergi. Nah, ya betul. Harus bisa, saya bisa, Mbak. Tuh mangga tuh selanjutnya tuh ada yang mau dibahas tentang ketahanan budaya yang lebih detail, mangga dipersilakan. Ya. Tadi luar biasa bisanya, luar biasa. Ti Pak Bupati ngajabarkeun unamina Kuningan. Dari penjabaran eta nu ku abdi ditangkepnya sekarang bentuk manifestasinya kita naon gitu sebagai warga Kuningan, warga Jawa Barat atau bahkan warga Indonesia gitu ya, rakyat Indonesia, karena kan kita penting gitu ya mempertahankan kebudayaan tuh, terutama di wilayah ketahanan anak gitu, kan ketahanan budaya teh mungkin bagian atau part dari budaya ya. Tak ketahanan anak termasuk Kuningan bagi saya mah sudah bisa menjabarkan itu, sudah bisa manifestasikan gitu bentuk perwujudan yang naonnya. Kalau tadi kata Pak Bupati bilang bahwa Kuningan tempat atau daerah yang sangat toleransi, saya percaya. Terbukti kan Cigugur tempat salah satunya anu masih eksis lah sampai detik ini. Maka dari itu skema anu ku urang-urang ayeuna atau ku barudak ayeuna Gen Z milenial atau napi kita gitunya kaum kolonial gitu. Apa sih anu kedah
diwujudkan teh gitu. Supados kunaon da pami saya selalu punya prinsip ketahanan budaya itu sangat penting gitu, karena untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi bangsa sendiri, Pak. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya, termasuk mempertahankan. Tah, meureun urang teh sanes ngusirnya tiasa merdeka tiasa nanaon teh benernya ku ketahanan budaya. Ketahanan panganan mah tong disebatkeun da Indonesia namina oge. Bru di juru, bru di panto, ngalayah di tengah imah kan ya. Ayeuna konsep itu teh, kata-kata itu atau tagline itu teh hari ini teh udah mulai cenderung mengurang gitu, bahasa-bahasa seperti itu. Berarti aya naon, aya nu salah naon gitu. Dan bagi saya dengan masuknya budaya-budaya dari luar, saya bisa menjustifikasikan bahwa budaya tempat kita itu sudah mulai krisis iya gitu ya. Aduh kudu ditahankeun, kudu diperkuat deh. Mun main bola macam mun main bal mah back nanti kudu defense. Gitu. Sudah saatnya regenerasi lah orang-orang anu harebat, orang-orang muda anu generasi zilenial atau generasi milenial sudah bisa mempertahankan. Terutama eksistensi. Dan kita teh bangsa anu besar, kita teh bangsa anu pintar lah gitu ya. Udah sederhana tuh. Kalau kita bicara jauh-jauh abad ke belakang, jauh-jauh ke zaman kerajaan Kuningan teh salah sawios hiji tempat anu janten ibu kota. Di Galuh. Walaupun Galuh tenarna di Ciamis, ibu kota nama di dieu. Di Kuningan awal mulana teh. Gitu. Kunaon da hari abdi mah karena resep nyuk curugnya Pak Bupati, resep nyuk curug janten naon-naon anu informasi nu teu kasampaikeun lewat media ataupun lewat visual lainna ku abis sok dipilari gitu. Seueur penasaran cenah. Tapi sanes roh penasaran ya, penasaran unggul gitu. Maka dari itu hari ini atau anak dampi dinten ayeuna abi hoyong ngaguar ketahanan budaya itu salah satunya untuk mempertahankan eksistensi bangsa. Tong bicara Indonesia nu alit heula weh Kuningan heula, Bandung heula gitu. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat atawa sabudeureun urang gitu. Da tebi aya kedah abi ka Papua gitu nya, abi kedah ka Melaboh ka Aceh gitu. Tapi minimalna ieu lah weh di wilayah urang sabudeureun urang anu katinggal, anu kasaba, anu karasa manya bade diantep. Entong nyarioskeun anu sanes, anu kasaba karasa diantep cenah nya. Da eta fungsina ketahanan budaya teh da urang teh lain bijil ti beulah batu nya. Urang teh aya leluhur, aya nenek moyang, aya karuhun. Tah cik cobi urang naon teh? Urang angkat deui, urang hirupkeun deui sistem anu sok nenek moyang urang, leluhur urang lakukeun teh. Nah sih tinu rame mah cenah aya zaman istilah Sundalen dugikeun ka Nusantara, dugikeun ka Indonesia nya. Eta saking kuatna nenek moyang urang mempertahan eta ajeg dugikeun ka ayeuna. Da ari kita atau urang-urang lumpat samodel ka Honolulu atau napi ka Honduras atau napi ka Hawaiian Island nya ka Hawaii atau leungit nu naminan bangsa yang negara teh gitu. Indonesia mah hebat sampai detik ayeuna. Kalau bicara kita peradaban dari sebelum Masehi gitu atau bicara Sundalen sampai hari ini, itu berarti nenek moyang kita sangat kuat, sangat hebat mempertahankan budayanya sampai detik ini gitu. Jadi sudah sepantasnya gayung bersambut lahnya cik ti leluhur teh ku urang jalankeun gitu. Nya adat kebiasaan dan teu titah perang aya ketahanan budaya teh, tapi minimalna mempertahankan, menjaga, melestarikan, ngamumule deui ketahanan. Da sagala rupiah oge harus dimulai dari kita gitu. Eta gitu. Mangga menarik karena tadi pembahasan pembukaan dari Pak Bupati dan sambungan dari Ketum teh
masuk nih. Tapi gimana ini caranya teman-teman khususnya nih Gen Z, milenial bisa nih punya semangat juang untuk mempertahankan dan mau belajar terkait budaya. Nah, berarti saya ada pertanyaan soalnya. Lanjut pertanyaannya. Udah ini kayaknya dari tadi mau nanya nih. Hal apa yang akan dilakukan atau Bapak Bupati juga punya program apa nih untuk ketahanan budaya seorang gitu Pak? Ya, oke. Ya, Monggo Pak. nyambung ya. Mun. Saya cana jadi nuhun ya. Kahiji abdi bade ngaulingakeun wireh pejabat bupati 1 tahun masa kerjanya. Jadi kita harus menyiapkan juga program naon setahun ieu. Nah, tentu disebut program teh kabeh kepentingan kedah lebet didinya. Di antara budaya juga jadi prioritas. Nah, selama 1 tahun ke depan saya punya program yang namanya Trimatra, Pak. Trimatra. Trimatra teh bukan berarti matra udara, laut, darat. Jadi matra dia ku abdi diterjemahkan malah secara sosial kultural budaya. Jadi ada matra silih asih, matra silih asah, jeung matra silih asuh. Nah, di lebet didinya. Ketika bicara matra silih asah itu bicara masalah kehidupan ekonomi. Ekonomi dan pembangunan. Nah, bicara ekonomi pembangunan itu juga bagian daripada ketahanan budaya. Laras. Kan nanti kudu hirup. Betul. Itu bisa apa cicing wae gitu. Maka yang namanya silih asah dalam ekonomi pembangunan itu poin pentingnya ada beberapa hal. Ini seueur sih rasanya. Jadi bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan. Pan orang teh mun miskin akan berdampak dengan kehidupan. Bagaimana pengangguran, ya kan? Bagaimana stunting, bagaimana inflasi, bagaimana kesehatan, pelayanan publik, kemudian perizinan, kegiatan unggulan dan sebagainya. Itu teh wabi diturunkan karena silih asah yaitu ekonomi pembangunan. Bicara silih asih ini bicara ekologi lingkungan dan kebudayaan. Naon? Nuka hiji, bagaimana kita jaga jati diri. Ya, laras. Jati diri ya. Jati diri itu bicara, jati diri artinya bicara masalah karakter orang, kearifan lokal. Ya kan? Nah, orang tong eleh nurutan batur ulah, batur nurutan urang. Iya. Apa kieu contohnya? Setuju. Setujunya. Seperti contoh punten kecil sih. Di Kuningan abi pas lebetnya tiba-tiba aya naon teh? Aya bubuahan nganana apel ganjen. Naon apel ganjen teh? Apel ganjen naon? Pas kawe diilik-ilik apel ganjen teh kesemak. Kurang. Kesatrian itu namanya. Sapi eta teh justru kearifan lokal yang ada yang harus dikembangkan. Itu jadi unik kan? Dan itu jadi harga jual gitu loh. Aya beca. Nah, dia beca dimakan di Bandung di Boseh. Beca teh dimakan di dia. Ternyata beca teh kiripik. Resep ambil. Bisa gara resep. Punya value sendiri namanya teh berarti banyak. Jadi jaga jati diri itu seperti ayat pernikahan itu diantaranya adalah bagaimana kita menjaga kearifan lokal dan jaga Ciremai. Kenapa Ciremai tetap dijaga? Karena sumber kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi alam dan wisata secara bijaksana. Kurang bijaksana. Abdi waktu ska Baduy, eta orang Baduy punya kearifan lokal. Baduy jeronya, Cikesik, Cibeo, Cibareno. Eta teh panjang ulah dipotong, pondok ulah disambung. Apa artinya makna keseimbangan? Ketika alam seimbang, itu akan ada kebermanfaatan. Tapi ketika alam dirusak, rusak ke orang. Itu ada nilai value yang luar biasa yang kita bisa simak bersama. Kemudian yang kedua, orang kudu komitmen ya. Ketika bicara sila asih di orang teh di samping menjaga kebudayaan juga, itu sumber kehidupan orang. Gitu. Yang tadi kalau di awal dijelaskan, bahwa kita menjaga. Nah, matra nu katilu yaitu silih asuh atau sosial budaya. Bagaimana toleransi di Kuningan tetap dijaga, ya kan? Kondusivitas tetap berjalan. Sakedeung derek pemilu, ya kan? Lain kampanye ya. Tapi kita harus menjaga namanya pesta demokrasi. Nu ngaranna pesta teh kudu bahagia. Kudu bunga. Nah, ketika bicara toleransi, upami di Widian ya abdi bade setback ke belakang ya. Bicara sejarah historis ini memang ada nilai historis. Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya value toleransi itu sudah dipercontohkan oleh karun orang. Karun orang mana? Iya contoh nyata iya mah. Ketika di tahun 1400-an. Tahun 1400-an saha
ketika kerajaan nu dipimpin ku Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi? Karena beliau adalah raja yang mendapat kereta yuga. Non kereta yuga teh masa keemasan. Iya. Non masa keemasan teh gemah ripah loh jinawi wibawa mukti buru jero dipantau ngalih tengah imah. Dalam bahasa pemerintahan ini mah human welfare. Rakyatnya sejahtera. Maka disebut dengan masa keemasan atau sesuatu yang memang saat itu rajanya sangat luar biasa dan kawentar sa mancanegara saat hari ini. Di mana value toleransinya ketika Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita namanya Subang Larang. Ternyata Subang Larang itu adalah wanita muslim karena dia lulusan pesantren Syekh Kuro Karawang. Betul. Syekh Kuro Karawang teh nu dibangun masjidna ku Laksana Cheng Ho. Nah, kan akulturasi. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Subang Larang melahirkan 3 anak. Sawa eta teh Walang Sungsang, Lara Santang, Kean Santang. Iya. Siapa Walang Sungsang? Walang Sungsang adalah Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Iya. Siapa Lara Santang? Lara Santang adalah seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan seorang anak yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati incuna Prabu Siliwangi. Kemudian anak yang ketiga adalah Kean Santang. Nah, ibu dengan ketiga anaknya beragama Islam. Bapaknya tetap agama Hindu. Hindunya siwa kuat. Iya. Nah, disinilah toleransi diperlihatkan dalam beragama. Itu memaksakan gitu ya. Ketika dikumpulkan, silahkan Anda beragama Islam, tapi izinkan saya tetap beragama Hindu. Nah, dan dia mendeklar tidak boleh mengganggu tempat ibadah agama Islam. Masjid, musola, langgar segala macam. Sehingga Islam di Tatar Sunda di Jawa Barat membesar pada abad 1500-an. Kunaon? Toleransi. Jadi kita tidak bicara masalah keyakinan. Keyakinan pasti mau nyambung-nyambung. Iya. Keyakinan bicara hati. Tojaiyah. Iya. Tapi Gitu. kita bicaranya sebagai makhluk sosial. Itu memperlihatkan bagaimana toleransi di Kuningan juga terdengar seperti itu. Itu adalah memang karun orang nyontokeun. Iya. Jadi bagaimana percontohan itu membuat kita hari ini bisa seperti itu. Nah, ketika bicara toleransi maka akan berdampak dengan kondusivitas. Kan Iya. Ketika kondusivitas, orang bisa melaksanakan pesta demokrasi, bisa kehidupan sehari berjalan. Nah, jadi kembali lagi bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bupati saya yang 1 tahun ini mempunyai 3 trimatra yang diterjemahkan menjadi program kegiatan selama setahun. Dan setahun tepan pendek atuh. Ayeuna wes 2 bulan tinggal 10 bulan. Jadi saya juga harus bikin program yang terukur. Teu mungkin ngawang-ngawang. Pasti saja memastikan bahwa setahun itu bisa terlaksana. Kunaon? Kemudian sudah menyiapkan untuk pemilu kada, kemudian bupati yang akan datang. Nah, ketika bupati yang datang sudah siap gitu landasannya, normatifnya, tracknya begitu. Jadi dia tinggal jalan. Nah, setahun inilah kita menyiapkan itu. Itu yang saya siapkan selama 1 tahun yang kita kenal dengan trimatra. Jadi sile asi, sile asa, sile asu. Poinnya adalah diantaranya budaya juga bagian yang terpenting untuk dipertahankan. Tak kumaha cara mengingatkan kepada generasi milenial, itu kan, SJ segala macam. Nah, pan orang-orang mah di dia mah generasi X nya, maksudnya expired. Iya. Mau nggak dilajang. Nah, kumaha generasi X. Jadi gini. Teman-teman, ini memang akses yang paling mudah di persekolahan. Maka nanti ke depan kami sedang menyusun bicara masalah kearifan lokal. Di Kuningan, kearifan lokal yang akan dimunculkan adalah bagaimana kita menjaga Gunung Ciremai. Iya. Karena faktanya di sini pegunungan, Pak. Tapi lamun laut meureun beda deui. Karena temanya sesuai dengan kearifan lokal eta. Nah, itu harus disiapkan juga pengetahuan. Can karuhan orang Kuningan apal Ciremai. Abdi mah malam tahun baru, Pak, karek seberapa poe jadi bupati. Sudah ngajak istri sama anak-anak muncak, Pak, naik ke puncak. Walah. Sampai Pak, pos 12, Pak. Sampai titik puncak terakhir 3078 meter. 14 jam sih capeknya. Kusau pun bojo kan kadang-kadang saturasi udaranya kan makin tinggi makin tipis. Iya. Jadi istirahat padahal kalau rutin mah 8 jam sampai. Tapi kita 14 jam. Tapi poinnya adalah saya malam tahun baruan di puncak Gunung Ciremai. Kunaon abdi ngajak ka ditu, kusab abdi ketika datang teh melihat
sosial budaya di urang di Kuningan ternyata 60% itu Gunung Ciremai. Ketika 60% ini pasti banyak ketergantungan. Nah, bentuk abdi syukurna ka Allah Nu Maha Kuasa, ya saya mencoba mendaki gunung untuk sekedar berdoa di atas puncak. Nuhun ya Allah, nuhun pisan rakyat Kuningan teh dipasieun keberkahan melalui ciptaan Allah gunung, sampai kita punya air segala macam. Dan air itu menjadikan PAD bagi kita. Betul. Kita mensubsidi membantu ke Cirebon, ke Indramayu, termasuk induk semen juga kan airnya dari Gunung Ciremai. Padahal induk semen itu kan semen, maaf menyebutkan itu ya. Tapi poin pentingnya adalah itu yang kita lakukan. Nah, itu kira-kira Kang. Jadi program naon ditaroskeun teh nu tadi taroskeun ku pangarsa gitu nya. Eta 3 poin itu, dan saya tidak mau ideal. Kenapa bukan ideal dalam waktu yang panjang ya? Saya idealnya pada waktu yang singkat aja, terukur 1 tahun. Orang kayak kaditu kan kayak hutang di masalah. Kayak sangka yo hutang Bupati baheula teu. Urang mah terukur ya ketika itu bisa dilakukan kita lakukan. Kitu tah Pak Panengah mangga. Luar biasanya. Penjelasan Pak Bupatinya. Salah sama begini Pak Bupati kamar itu bari ka luhur. Mohon. Semangat ya ke puncak. Tapi ada informasi saurna teh. Kade di pos 5 aya meo. Didinya ge we deui. Tapi dari meong mah Kang, secara alami lamun ngambil urang manehna nyingkah sebetulnya mah alami. Tapi lamun kapaksa ya pasti direkemnya ngarekep. Paksa baik menghindar sebetulnya. Tapi gitu ya. Jabading ayeuna mah meong teh nuju BU ayeuna mah. Kalau abdi teh nguartos di Kepala TNGC Taman Nasional Gunung Ciremai di wilayah Kuningan teh, terus saya penempatannya di mana meong, di mana nanti primata lainnya kayak babi hutan, monyet, kemudian santai-santai. Kemudian ini manuk Garuda teh naon bahasa orang teh elang Jawa di mana. Jadi sudah ada penempatan. Tapi tos kadata ya teh. Ada Pak. Penangkaran itu. Sanes penangkaran Pak, memang bebas liar. Oh iya. Jadi kamari-kamari di media kan tiba-tiba ada macan tutul di lembur naon gitu ya. Itu mereka mungkin yang baru dilepas liarkan masih bingung. Dan bagi dia mah kan kalau malam kan cuaca dari bawah teh naik ke atas nih. Jadi ke Ambe meureun ngagoreng sangu. Lapar. Pondasi. Suara hayam, meureun embe, meureun eta we diudag disusul. Tapi poin pentingnya adalah di sini memang banyak yang sudah dilepas liarkan untuk menjaga ekosistem keseimbangan. Eta Pak Maman kepala balainya kantos sasaran ka pribados. Mangga nya kan. Luar biasa. Waduh, bahasan yang sangat menarik ya. Dengan penjabaran dari nafsu yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kalau misalnya kita makan kita sudah bukan kenyang dia Mas. Iya. Tapi non kemerkaan. Kemerkaan dia banyak. Berkah. Harus pisan. Jangan lupa juga buat pemirsa yang memang suka dengan konten kita nih ya. Membahas tentang apapun mengenai budaya. Jangan lupa di-subscribe. subscribe deh. Subscribe. Oh, subscribe. Ya, subscribe. Bunyikan tombol lonceng. Nonton nanti di mana Cenah Dung? Penghayang nonton Di barisan di YouTube Barisan Sunda Asli. Gitu. Kamu ayeuna episode 4 adalah episode yang sangat spesial. Spesial. Kita kedatangan orang yang sangat spesial juga nih. Nomor 1 di Kuningan. Of course. Mantap. Tuh, karena kita sudah di penghujung acara juga nih. Oke. Mangga Julih bade aya closing statement dari yang paling senior sih namanya. Iya, multi kolonial. Oh. Iya buat. Pak Ketum. Jadi pas gitu. Ya. Mangga. Ya. Intina dari pertemuan kali ini anu di Kuningan ya saya dapat banyak ilmunya ti Pak Bupati midangan tina masalah budayanya. Nyap kembali deui bahwa budaya itu mau tidak mau, suka tidak suka, dek dipohokeun teu dipohokeun ya eta teh getih nu mengalirnya dinu sanubari dinu dirimna nafsi-nafsi nu aya di bumi Pajajaran ieu atau Jawa Barat ieu gitu.
Jadi sudah saatnya gitu ya, generasi milenial, zilenial, bahkan kolonial pun tetap eksistensi dalam merawat dan melestarikan kebudayaan. Tidak terlepas dari, ya kalau kita bilang kata Pak Bupati mah akulturasi, ya wajarlah, dari dulu pun sudah ada akulturasi gitu. Dari zaman kerajaan pun sudah ada akulturasi. Cuman poinnya ataupun kredit poinnya zaman dulu mungkin bisa bukan meredam, bisa balance gitu, bisa seimbang antara peradaban dari luar ataupun peradaban dari kita, budaya dari luar ataupun budaya dari kita sendiri itu bisa seimbang gitu. Ya mungkin sekarang pun kita harus buat seimbang lagi gitu. Jadi jangan sampai katutup ya ku budaya-budaya anu nilai positifnya kirang. Saya bilang budaya buruknya dari luar, tapi nilai positifnya kirang lah, terutama kanggo generasi-generasi anu dihandap urang ya. Eta tuh paling penting ngarawat gitu, memperkenalkan gitu ataupun ngajarkeun deui gitunya, kasarna gitu kalau mau bilang, mengajarkan kembali ke kaum zilenial gitu, bahwa oke lah dengan gempuran dari media sosial kayak TikTok, Instagram dan sejenis lainnya, itu bukan berarti jadi halangan kita untuk ataupun jadi kesulitan kita untuk mempertahankan atau melestarikan, bahkan untuk mengembangkan lagi budaya kita. Bahkan dengan ada media seperti ini, kita tuh harus bangganya, harus aya media gitu untuk lebih ngaguar deui, untuk lebih membuka lagi gitu, atau untuk lebih memperkenalkan lagi. Sok gak apa-apa, ataupun sok dimulai ti ayeuna, sok alkulturasina nu balance, nu seimbang. Jangan atanapi entong haben we barudak teh apalna ka BTS, ka K-pop nya, apalna kana biasa serangeo. Iya ka serangeo gitu. Ari ka Prabu Siliwangi teh, anu tadi saur Pak Bupati teh, apa saya teh Prabu Siliwangi? Saha atuh Subang Larang cenah. Saha atuh Walang Sungsang atuh. Kan eta teh titis waris urang gitu ya. Karuhun-karuhun urang. Tah cik cobi eta teh saimbangkeun gitu. Ari resep Jong Un mah sa Jong Un. Kim Jong lain artis ya mah, lain presiden. Jong Un. Jong Se salah pokoknya mah. Tomingse mereka. Ya Tomingse ya. Ari resep Tomingse ari ka figur-figur orang anu di bangsa orang, anu di daerah orang tak rapal. Jadi kembali lagi yuk, orang stabilisasikan lagi, orang sterilkan lagi, apalagi dalam rangka kita menghadapi pesta rakyat, pesta demokrasi, yang namanya ketahanan budaya bisa jadi bisa jadi solusi lah ya untuk tetap toleransi gitu, untuk tetap kita demokrasi, tapi berdemokrasi itu yang betul-betul gitu. Jadi hal-hal yang negatif untuk masuknya bisa kacegah lah ya, untuk yang bisa buat tidak kondusif ya gitu. Ti abdi mah mudah-mudahan manfaatna kanggo balarea, kanggo warga-warga nu lain, kanggo masyarakat nu khususnya di Kuningan, umumnya di Jabar, di sareng di Indonesia, tiasa mulai gitu urang mempertahankan deui budaya, urang angkat deui budaya-budaya karuhun urang. Nah gitu teh abdi mah mangga. Siap. Nuhun Pak Ketum. Kita udah masuk segmen closing ya teh. Closing apa? Closing. Berarti awal deh. Jadi yang tadi dipaparkan Pak Bupati terkait program setahun ke depan untuk gimana caranya kita bisa masuk ke tema teh gini kan ya, ketahanan budaya luar biasanya. Jadi itu saya pikir yang paling efektif dan efisien Pak gitu. Dan teman-teman di BSA juga, khususnya saya dan teman-teman yang ada beberapa yang generasi milenial, generasi Z, kita 3 konsep yang terus akan kita jalankan jargon kita Pak, yaitu adalah yang pertama adalah mempelajari, mengenal, dan memperkenalkan. Jadi kita nggak akan
bosen-bosen gitu, mengingatkan teman-teman semua, ayo sama-sama kita pelajari dan akhirnya nanti ikut semua gitu. Contohnya sekarang ada teman-teman Cirebon juga gitu yang sampai hadir untuk menyaksikan gitu. Mudah-mudahan sih dari teman-teman BSA bisa terus konsisten melakukan ini. Itu ti abi pesanna. Atur nuhun. Ya. Mangga, Jawabnya. Siap, tur nuhun nih. Pamungkasnya tapi ada panjang pamungkas. Oh iya. Dua dinten oge. Jadi yang pertama mungkin bagi generasi Z ya atau milenial, pesan saya kearifan lokal itu menjadi poin penting dalam kehidupan. Jadi dalam pelaksanaan kesehari-harian saya minta titip 3 saja nih. Apa yang pertama adalah kita harus menjaga etika. Kenapa etika? Kan orang Sundanya, orang Sunda mah somea hadeka sema. Terus. Itu teh harus jadi ciri khas. Jadi etika orang dijaga, etika teh sopan santun. Mohon. Kumaha kakolot, kumaha sapantar, kumaha kanu di bawah gitu. Jadi ketika itu dilakukan, maka etika kita sebagai orang Sunda makin kelihatan. Tidak cuek. Iya. Tidak peduli setan. Pokoknya orang kudu bisa memperlihatkan bahwa orang teh masih tetap menjaga etika orang Sunda. Itu kan bagian daripada budaya. Budaya itu kan yang terus menerus turun-temurun berlaku gitu ya. Yang kedua, orang kudu aware teh naonnya entong cuek, peduli. sadar gitu. Jadi aware ini di sini saya lebih kepada punten ya. Ya mah masalah kebersihan ningali runtah jedog ge urang cicing da cik atuh bantuan pangbersihkeun salama kita mampu sanggup teu loba ge pokoknya ada partisipasi. Ningali gunung kahuruan ngan protes foto di share banyak. Iya bagaimana pemerintah ya ai mana aja dong. Iya banyak sakitu hungkul asa pangbangkana we gitu. Aya kejadian kitu hungkul aware. Jadi kita teh turut gitu ketika ada apa turun Pak. Hati teh kudu tergerak. Ketika tergerak teh lakukan begitu. Jadi kita bisa punya kesadaran yang tinggi bagaimana kita sensitif dengan lingkungan. Dasarnya ngajaga otak orang. Tong nyalahkeun wae ka batur, pasti pemerintah ge petugasan eta. Tapi kan tidak akan muat kalau itu dia sendiri. Kemudian selanjutnya kita juga harus menjadi teladan nih anak-anak kita semua ya. Teladan teh artinya begini. Kudu nyontohan ka batur. Jadi dituntut juga kita harus bisa memberi contoh kepada orang lain. Kenapa nyontoh kepada orang lain? Karena kita semua akan menjadi menurunkan, mewariskan hal yang baik. Taeta tilu halnya saya menitip teh hiji etika, kedua aware, perhatian gitu, sensitif, yang ketiga keteladanan. Karena tadi teh urang mah someh hadeka sema. Nah, saya sependapat dengan Pak Ketum nih. Bicara masalah budaya urang teh tetap unggul. Kunaon saya mah ngalaman. Naon ngalaman anak? Ini punten ya. Ini saya ngobrol sedikit ke belakang. Ketika saya ditugaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai PNS teladan untuk sekolah di Grenoble University di Prancis. Jauh ke Prancis kali itu. Jauh, Pak. Itu bisa ngojay ya. Ngojay kudu gitu. Summer school di sana teh. Diajar masalah bahasa keren nama leadership and management. Masalah kepemimpinan. Diajar kabeh tentang kepemimpinan sa dunia ieu. Bagaimana benua ieu, bagaimana kabeh. Pas beres jujur rada kasinggung tapi mempengaruhi. Jadi si Profesor Emeritus memberikan kata pengantar terakhir. Ieu caritana teh. Nah, naon mun bahasa Sundanya, nanaonan maneh teh sadunia kumpul dia diajar eta kepemimpinan. Da kepemimpinan nu bener mah lain di negara lain, tetapi di negara sorangan. Berarti bicara kearifan lokal. Kunaon? Can karuhan didenge diturut lamun ilmu pemimpin di luar. Urang mah boga daerah masing-masing, kembali kepada semua. Jadi orang sabulan sekolah itu asa percuma. Padahal mayar euro mahal. Kita balik deh. Tapi kalimat itu bagi saya pribadi menjadikan pemicu gitu. Menjadi sebuah hal yang merangsang untuk mengeksplor gitu. Nah, maka datang ke Bandung teh saya mah mencoba mengingat itu lagi dan mencoba membuat sebuah yang namanya riset mandiri. Jadi riset mandiri. Kela ari bicara pemimpin, saha pemimpin baheula.
ternyata pemimpin baheula teh nya baheula mah lain pamarentah, raja-raja teh. Iya. Nah, maka tadi nyambung yang tadi tahu sejarah itu karena saya ketika riset mandiri itu diajar ke ahlina ke Unpad dalam hal ini dipimpin oleh Prof. Nina Lubis sejarawan. Saya diajari jadi di Jawa Barat Tatar Sunda teh kerajaan mulai di tahun 130 nyata kerajaan Salahkan Nagara. Iya. Agama pertama adalah Hindu 130 karena dibawa ku Dewa Warman dari India. Tahun 400 baru datang agama Buddha dibawa oleh seorang pendeta Cina namanya Fa Shen. Iya. Si Fa Shen itu ternyata jago ngobatan, jadi nyebarkan agama bari ngobatan, nu hareeng, nu jadi segala rupa jadi sembuh, akhirnya masuk agama itu. Ngarannya Fa Shen. Orang Sunda disebutkan pasien tidinya cigana teh nya. Iya. Artinya pasien. Baru setelah itu Katolik, Protestan, Konghucu baru Islam terakhir. Karena memang agama terakhir Islam. Aya 3 kerajaan besar di Tatar Sunda. Cek Prof. Nina Lubis teh. Nyata disebutkeun. Yang dapat kereta juga itu ada 3 raja di Tatar Sunda itu. Barat dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, Banten teh ya. Tengah Priangan dipimpin oleh Prabu Siliwangi dan timur dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Cirebonan teh ya. 3 raja ieu karena dapat kereta juga dalam kepemimpinan hebat, maka dia mendapat gelar itu. Nah, saya mencoba cik ada kepemimpinan bahala kumaha. Maka diturunkanlah ilmu kepemimpinan dari 3 raja ini. Ieu Maulana Hasanuddin naon? Gaya, tipe ya. Iya. Kepemimpinan sebenarnya ieu diturun-turunkan. Dari 3 raja itu akhirnya saya dapat formulasi, ieu macam-macam. Oh itu adil, ieu mah bla bla segala macam. Ada 4 kesamaan Pak dari yang saya turunkan itu kepemimpinan mereka itu. Yaitu yang pertama adalah mereka semua melakukan kepemimpinan itu dengan adil linuhum. Naon adil linuhum teh? Adil yang proporsional, adil yang berkeadilan tapi bertanggung jawab pada Tuhan gitu. Maksudnya kieu. Baheula pan raja benang. Paehan Pak. Iya. Geus kudu jadi deui. Nah zaman baheula sudah ada pengadilan Pak. Kunaon maneh salah teh. Jadi hukumannya teh bisa berimbang. Saat itu Pak. Ada kesamaan dari 3 raja ini. Jadi rakyatnya bahagia. Yang kedua, ternyata mereka itu sama-sama karismatik Pak, berkarisma wibawa gitunya. Kusabnya teh korupsi, merenya zaman enaman teu macam-macam. Jadi aya kewibawaan. Nu katilu ternyata mereka teh atikan teh naon? Ya, dia ngerti gitu bahasa pendidikan. Jadi diajar tidak pernah berhenti. Dan yang keempat adalah rancingeus. Rancingeus teh calakan. Jadi 4 raja itu ternyata menghasilkan kesamaan, yaitu yang disebut dengan adilinhum, karismatik, atikan, jeung rancingeus. Kalau berarti singkat jadi akar. Akar, jadi bibit wisekeserer manusia teh mun kos akar, makin kuat akarnya, batangnya kuat, kemudian bisa memberikan buah yang baik, bukan yang baik. Gitu Pak. Coba kadieu Neng, tah abdi ngadamel buku bari sangapan Pak Ketum ya. Nah, simbolis tuh. Tah ieu jadi intina teh saya pernah bikin buku berkaitan dengan model kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Wah, luar biasa. Aturan ya kanggo Bapak Ketua. Aduh, nuhun pisan. Tuh akang ya. Dipotong kelarasan ya sigana momenna pas. Semuanya kumargi seorang aya oge ti rengan-rengan biasa. Mun. Oh, Bapak teh. Oh, kitu nya. Mun. Bangga tuh. Boleh tuh. Oh, Iya. Dicok. Momen pas panengan. Aduh, ini pas pisannya. Can mulai eta tadi atuh. Sambil diiringi meureun ku Tah. Ieu Pak, kabinya ieu. Akan dibuka eta. Ya. Nah, nyanggakeun dia plakat di BSA. Kanggo Bapak Bupati, mudah-mudahan tiasa nyandak kuningan janten luar biasa gitu. Mangga katampi ya. Ya. Neng. Nah, dulu katampi. Ya, mun. Mana di Lajang, Pak? Ya. Mohon. Atos. Abdi permios menawi kawidian atau napi kedah naon deui abdi? Kedah pusat. Mohon. Abri bebas. Jadi abdi kedah pusat. Karena memang closing statement sudah dikemukakan oleh setiap narasumber yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih buat semua jajaran stakeholder di Kuningan yang sudah hadir.
Bapak Haji Dr. Andes, Dr. Raden Iip Hidayat MPD selaku Bapak Bupati dan reng-rengan, terus buat rekan-rekan dari XTC juga yang sudah hadir, dan semua masyarakat Kuningan yang telah hadir di acara kegiatan hari ini. BSA, syukur. Kita berjumpa di episode selanjutnya, masih tetap di BSA Talk Show. Tur hatur nuhun. Sampurasun sadayana. Dihitung ya? Ya, itu. Sampai 12. Satu, dua.